الذين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمحسنين والقراء والمفسرين والمحدثين والمحمدين والأولياء القائلين من صدق الشارع الرابع والقادر ويعلي درجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ونخصوصا para sesepuh kita sedaya ingkang sampun wafat. Allah yataghasyakum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah syaulillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng niat belajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad dalalata ala al khair
Ingkang Allah hormati jumateng para alim, para sakit, para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus jajaran ketampilan Masjid An-Nur lan sedaya para jamaah ingkang rawuh ingkang sanget kula hormati lan kula cintai sedaya mawon rahimakumullah. Alhamdulillah, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita insyaallah termasuk daripada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih mendapatkan panggilan Allah, menyeru di dalam Al-Quran, waf'alul khairah, kalian lakukanlah kebaikan, dan juga anjuran Rasulullah, badiru bil a'malis sholihah, cepat-cepat segeralah kalian, jangan ditunda-tunda lagi untuk dapat melakukan amal soleh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hati dan langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah. Kita diberi taufik, suatu kekuatan berupa dorongan yang kuat dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga menggetarkan jiwa dan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk senang dan bersemangat memakmurkan masjid, menghidupkan syiar, mengagungkan syiar-syiar Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, serta mendukung kebaikan-kebaikan yang terkait dengan dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan dari kesemua yang hadir, dari jajaran ketakmilannya, lingkungannya, masyarakatnya, dan jamaahnya, senantiasa mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin. Istiqomah di dalam menetapi kebaikan zahir dan batin, istiqamah di dalam menetapi jalan yang telah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda dan ciri-ciri orang-orang itu adalah orang yang beriman dan imannya disaksikan langsung oleh Allah, disaksikan langsung oleh Rasulullah. Apa ciri tandanya? Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhir ayat. Di antara ciri tanda orang itu adalah orang yang beriman dan keimanannya dipersaksikan oleh Allah. Allah kalau sudah yang menjadi saksi, sudah enggak perlu yang lain. Syukur-syukur kalau lainnya pun juga menjadi saksi. Andai kata yang lain gak percaya, terserahlah. Tapi kalau sudah Allah yang menjadi saksi, sudah cukup, meliputi seluruh yang ada di jagat raya. Siapa mereka orang yang diakui imannya? Siapa mereka orang yang dipersaksikan langsung oleh Allah bahwa orang itu adalah betul-betul orang yang beriman? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu terlebih surat At-Taubah, innama, hanya saja. Berarti kalau hanya saja ini tidak semua, sebagian mereka yang dipilih oleh Allah. Siapa orang yang iman? Orang yang imannya itu diakui oleh Allah. Siapa mereka? Ya'muru masajidallah, hanya saja, sungguh hanya saja, hanya orang-orang yang benar-benar imannya diakui oleh Allah. Mereka itu ciri-cirinya adalah mereka yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah.
Siapa mereka? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Ayat ini di dalam tafsirnya bahwasannya menerangkan atau diterangkan menunjukkan bahwa orang yang selalu memakmurkan rumah Allah adalah orang yang sudah tidak bisa diragukan lagi keimanannya. Adalah orang yang keimanannya diakui langsung dan dipersaksikan oleh Allah. Dan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para bapak ibu, imannya orang yang suka ke masjid ini diakui dan dipersaksikan oleh Rasulullah. Bahkan Rasul memerintah kepada seluruh umatnya dan seluruh manusia untuk mengakui imannya orang tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ra'aitumur rajula yaqadul masajid, bila mana kamu orang melihat ada orang mondar-mandir pulang pergi masjid, sholat ke masjid, 5 waktu ke masjid, ada acara masjid hadir, Jumatan ke masjid, masjid punya kegiatan dia hadir, bolak-balik kelihatan selalu ke masjid. Artinya ke masjidnya ini pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua untuk berusaha memakmurkannya. Memakmurkan tidak hanya sekedar sholat di dalamnya, tetapi segala aktivitas yang terkait dengan kemasjidan yang diniatkan semata-mata karena Allah. Saksikan, kata Nabi Muhammad, bila kau lihat seseorang itu bolak-balik terbiasa ke masjid, fashhadu lahum bil iman, saksikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Bahwa saudara Timothy kita terus senang cinta kepada masjid. Apalagi saya dengar-dengar baru diadakan Jumatan. Ini merupakan suatu kebanggaan kita yang tinggal di rumah ini ada masjid, sehingga nggak perlu jauh-jauh. Maka ayo kerjasama untuk saling mendukung, saling memakmurkan. Siapapun yang pas ke bagian takbir, kita yang artinya takbir yang resmi untuk mengatur, kita yang takbir dalam arti ikut memakmurkan dan lingkungan masyarakat harus saling mendukung. Karena kesuksesan dulu di zaman Nabi SAW, perkembangan Islam itu suksesnya karena sebab barokahnya hijrah, perubahan, pindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang didukung ke tempat yang banyak pendukungnya. Di Mekah 13 tahun tidak berkembang Islam. Kenapa? Karena banyak yang merongrong, pendukungnya sedikit, Islam masih sedikit. Begitu Nabi hijrah ke tempat yang memang masyarakatnya itu senang kebaikan, masyarakat Madinah itu memang terkenal orang yang lebih lembut, lebih baik daripada masyarakat Mekah dahulu kala. Ya, gampang diajak masuk Islam, gampang diluluhkan hatinya daripada masyarakat Mekah itu sendiri. Sehingga ketika Rasulullah pindah hijrah ke kota Madinah, melewati jalan demi jalan, sampailah di daerah namanya Desa Kuba. Beliau membangun masjid yang pertama, Masjid Kuba, lalu diserahkan kepada sahabat dan masyarakat di situ untuk dimakmurkan. Selesai, beliau langsung melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Pertama kali yang difikirkan oleh Rasulullah adalah bukan fasilitas rumah yang beliau tinggali, di mana tempat Nabi. Nabi tidak tanya tempatnya Nabi tidur di mana, istirahat di mana, tidak. Tetapi pertama kali yang Nabi tanya dan Nabi minta, adakah tempat tanah yang bisa nanti dibangun masjid? Singkat cerita, ada orang yang dermawan, dihadiahkan dan diwakafkannya di tanah, maka dibangunlah Masjid An-Nabawi. Nabi yang memulai membangun, Nabi yang memulai mengangkat bahan-bahannya. Para bapak itu melihat Nabi dengan begitu semangatnya mengangkat bahan bakunya bangunan masjid tersebut, sahabat ikut, lingkungan masyarakat ikut membantu Nabi Muhammad SAW. Berdirilah Masjid Asy-Syarif, pada waktu itu namanya belum Masjid An-Nabawi. Berdiri Masjid Asy-Syarif, lalu dimakmurkanlah bersama-sama Nabi, para sahabat, masyarakat Madinah, satu demi satu masuk Islam, didukung sehingga Islam berkembang pesat dari dari kemakmuran Maka alhamdulillah kalau Masjid An-Nur ini punya kegiatan pengajian rutin. Alhamdulillah. Dan saya bangga dengan masyarakatnya ini ya. Didukung, ikut hadir. Sebulan setengah ya pasti bisa.
sebulan sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan beristiqomah Bapak ini. Nanti kalau berkembang, dananya besar, banyak dananya, tidak hanya sebulan sekali, meningkat sebulan 2 kali, meningkat lagi sampai sebulan 4 kali, setiap malam Rabu. Didatangkan nanti ustaz-ustaznya gantian, biar masyarakat rumah kita ini banyak punya guru. Kita harus punya banyak sanad guru, Pak. Kalau kita mau punya banyak sanad guru, insya Allah di akhirat lebih banyak selamatnya. Amin. Taruhlah mungkin ibadahnya kita pas-pasan, tapi kalau kita punya sanad guru yang mata rantai sambungan ilmunya sampai kepada Rasulullah, dari semua jalur kita akan ditolong. Karena nikmatnya persaudaraan sesama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak sekedar mereka memberi kenyamanan di dunia, tapi nanti di akhirat satu dengan yang lain akan saling menolong. Andai kata kalaulah di antara perkumpulan orang yang bertakwa ini ada yang kok gak kumpul di akhirat nanti, sebelum mereka teman-teman kita yang bertakwa masuk ke surga, mereka saling meneliti mana ini sudah lengkap semua. Oh, ada satu orang kok gak ada ini, tunggu, jangan dulu masuk surga. Itu ditunggu nanti, Pak, dicari mungkin. Iya, sampai betul-betul dinyatakan masuk ke surganya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'duhum, orang al-akhilla, persaudaraan, pertemanan, perkumpulan, apapun saja bentuknya, ya, yang ada keterikatan satu dengan yang lain, nanti ketika mereka dibangkitkan di hari kemudian hari akhirat, satu dengan yang lain saling bermusuhan, satu dengan yang lain yang dulu bersaudara di dunia, yang dulu berkumpul di dunia, yang dulu berkomunitas, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Iki gara-gara ira sebut tinggi pengajian, iki gara-gara ira ison yang sembahyang, iki gara-gara ira ison terjerumus, jadi saling bermusuhan, saling menyalahkan satu dengan yang lain, sehingga tidak tegur sapa, tidak menoleh benci kala itu. Illal muttaqin, kecuali perkumpulan, pertemuan, persahabatan, persaudaraan, komunitas yang diikat dengan ketakwaan seperti pada malam hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulama pertahankan Bapak Ibu, ya, pertahankan. Mudah-mudahan masjid ini terus makmur. Amin. Saya ikut bangga. Baru mulai kemarin Jumatan. 4 kali. Masya Allah. Insya Allah, Pak, cahaya itu lebih baru, terangi masyarakat itu ketika ada masjid itu lebih terang. Katanya orang Madura itu takbir, tahu beri angker. Kampung rumahku tidak ada angker kalau ada masjid makmur. Biasa itu. Makanya kenapa di Bali itu kok angker, Pak? Iya, banyak di tempat saja itu. Tapi lihat kalau daerah kayak Owan, Penanggungan, lain rasanya, Pak. Gitu mungkin. Kan mungkin yang pernah di daerah Islam di Bali beda dengan daerah yang nggak ada masjid. Lain orang. Makanya luar biasa. Dan Allah, memang Allah menjanjikan Bapak itu. Iya. Apa kata Allah? Allah itu sampai sumpah. Dari hebatnya masjid yang makmur ini, saya membahas masjid dulu, setelah itu keutamaannya tadi duduk bersama orang yang berilmu, duduk bersama orang yang alim, mendengarkan ilmu, walaupun kita tidak paham dengan apa yang disampaikan, walaupun kita nggak hafal sekalipun dari satu kata, 2 kata yang disampaikan, sampai nggak usah khawatir. Nanti akan saya jelaskan sedikit, dan tutup waktunya gitu. Biasanya kalau ngaji enak lalu, insya Allah tidak akan saya lupakan, akan saya sampaikan. Ini pertama tentang keutamaan kita ini menjadi warga masjid, keluarga masjid. Sebab keluarga masjid ini keluarganya Allah. Inna lillahi fil ardi ahlan, sesungguhnya Allah di muka bumi itu punya keluarga. Siapa mereka di antara keluarganya Allah? Haula'i ummarul masajid, mereka lah orang-orang yang memakmurkan Apa artinya mereka diakui sebagai keluarganya Allah? Mereka orang-orang dekatnya Allah. Mereka orang-orang yang dikenali Allah. Keluarga pasti bisa dikenal satu dengan yang lain. Kita bagi orang terdekat yang dikenal satu persatu, itu namanya keluarga. Oh, untung kita ini. Ya, malam hari ini, insya Allah kita diakui keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Ini syukur dan pentingnya harus bangga dengan kita punya masjid yang mungil, sederhana tapi mewah bangunannya. Insya Allah. Seger jadi
benar dari oke. Tapi kalau melon waduh masuk takut. Alhamdulillah masjidnya, masya Allah. Saya lihat mana masjidnya, oh nampak cukup berduri. Alhamdulillah. Allah berjanji bagi masyarakat lingkunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, inni la ahabbu bi ahlil ardi adaban. Aku ini sudah ingin melumba, aku ini sudah ingin menurunkan adab, menurunkan petaka bencana berupa adab. Adab itu kalau turun dihabiskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab itu turun tapi tidak dihabiskan, itu belum adab yang sesungguhnya, tapi dalam bencana, petaka, musibah. Tapi kalau adab, wabih terasakan manusia Allah. Siapa? Yang durhaka kepada Allah SWT. Kata Allah apa? Kemaksiatan sudah merajalela. Betul apa betul? Pendukung-pendukungnya lebih banyak. Iya, yang menyampaikan kebenaran sedikit, pendukungnya pun juga sedikit, roto peti. Nanti kalau ada yang berani dimusuhi sama yang lain, ada apa tidak? Makanya orang itu Pak Bu paling berat dakwanya nahi mungkar itu paling berat Bapak Ibu. Banyak tidak disetujui, bukan terhadap musuh, apalagi orang yang punya kepentingan. Dolor dewe Pak Bu, iya. Kalau ada yang dakwanya memang fokusnya nahi mungkar, oh pasti dimusuhi sudah. Tapi kalau amal ma'ruf seperti di sini disenengi karena adem ceramahnya itu. Oh, aku lagi sini tenang seneng. Tapi nahi itu nggak mau Pak Bu. Oh, turun kopes tegang. Jadi ya tempatnya ya ada kalanya harus tegas. Nabi gitu. Nabi ada kalanya lembut nyampaikan ke hadapan para sahabat sampai dipuji sama Allah. Fabima rahmatin minallahi intakahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebab rahmat Allah kau bisa berkata. Ya, itu Allah puji dari Muhammad. Walau kunta faddan ghalidal qalbi min hawlik, walau kunta faddan ghalid lam faddu min hawlik. Seandainya kamu berkata-kata kasar, berkata-kata keras, berkata-kata yang tak terukur, mengikuti hawa nafsu, tidak terukur dengan tidak ditimbang kepada siapa kau berbicara, tidak ditimbang kata-katamu, asal ngomong dengan bahasa yang kotor, akan lari semua umatmu. Maknanya luas, selalu dengan kedamaian. Banyak orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tapi ada kalanya Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegas di dalam apa? Nahi mungkar. Makanya ketika Nabi mulai nahi mungkar, mulai itulah banyak musuh. Tapi sebelumnya pecintanya Nabi semua, Islam, yang iman, yang tidak iman, semuanya salut kagum cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi masih sekedar amar ma'ruf, dulu yang baik-baik, menunjukkan akhlak yang bagus. Tapi ketika Nabi mulai nahi mungkar, melarang kemungkaran, mulai musuhnya akeh. Bahkan dari keluarga sendiri, pamandanya Nabi, yaitu Abu Lahab, misalnya Abu Jahal. Masih dari keluarga yang paling tentang itu dari orang-orang terdekat. Apalagi musuh yang memang tidak senang ketika agamanya mereka anggap disalah-salahkan oleh Nabi Muhammad. Oh, tambah musuh orang. Jadi wajar kalau ada orang yang dakwanya langsung fokus kepada nahi mungkar, perjudian langsung dibubarkan, diskotik yang bisa ada minum keras, di sweeping. Pantes Pak, kalau ada yang banyak musuh pantes. Iya, karena pihak-pihak yang ikut andil dalam mendapatkan penghasilan merasa terganggu nanti. Kalau itu tertutup dia dapat lagi penghasilannya. Pasti marah itu Mas. Pastilah kita yang tidak mampu untuk ikut dakwah yang nahi mungkar, kalau kita tidak mampu ikut mereka melakukan seperti itu dimusuh oleh orang lain, jangan ikut-ikutan kita memusibah. Karena nanti banyak di dunia ada orang dibangga-banggakan oleh manusia, dicintai manusia, didukung oleh manusia, tapi ternyata di akhirat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada di dunia manusia yang dibenci oleh manusia lainnya, yang dihalangi dakwanya, yang disakiti dan lain sebagainya. Ternyata nanti di akhirat justru orang-orang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil tengah-tengah, ambil tengah-tengah. Kita ambil yang amar ma'ruf saja, perintahkan kebaikan, saling ingat
mengingatkan. Kalau kita tidak berani ikut yang nahi mungkar, cukuplah kiranya kita ingkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan dan mendukung dengan doa. Mudah-mudahan orang yang dakwah nahi mungkar diberi kekuatan zahiran wa batinan, sehingga bisa apa? Sehingga bisa mengurangi, bukan membasmi, mengurangi kemaksiatan. Kenapa harus ada yang nahi mungkar, Bapak Ibu? Karena kalau nggak ada yang nahi mungkar, kemaksiatan akan terus merajalela. Akhirnya kalau sudah Allah nggak tahan, maksudnya Allah nggak sabar, maka akan diturunkan musibah. Kalau sudah musibah turun, semuanya kena. Yang taat, nggak taat, kena hancurnya. Betul apa betul? Makanya katanya Zainuddin MZ dulu apa? Ya. Iya, maksiatnya lo, urusan lo. Tapi kalau galak turun, bukan cuma lo yang kena, gue juga kena, kan begitu. Makanya itulah kenapa kita harus mendukung orang-orang yang nahi mungkar. Ya walaupun kita nggak ikut kelompoknya mereka. Nah, ini menyampaikan sesuai dengan keterangan syariat. Makanya kita yang di sini sudah pakai yang amar ma'ruf saja, penebalan iman, menambah wawasan Islam, bareng-bareng ibadah jalan menuju kepada Allah, khusus untuk nahi mungkar. Cukuplah kita dakwah untuk keluarga kita. Ketika ada yang nggak sholat, nah itu nahi mungkarnya di situ. Iya, harus tegas Pak. Ketika suami melihat istri tidak sholat, langsung. Karena istri itu subuh dulu merokok kan? Ibu, mata ibu. Jadi pokoknya ada istri bukan yang hadir ini sholat semua, ini ibadah semua. Andai kata ada istri yang tidak sholat, ditegur sama suami, jangan marah sama suami, syukur punya suami tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu yang punya anak perempuan, jangan salah mencarikan pasangan laki-laki untuk anakmu, karena kau titipkan amanah itu kepada orang. Kalau salah dititipkan kepada orang yang salah, yang tidak ibadah, malah yang merusak ibadah anaknya kita, maka sepanjang masa kita akan menyesal. Maka harus ada pretest. Kalau mau pilih calon panggil, Bu, Pak, yang punya anak perempuan pasti nyari calon mantu lah. Yang punya anak laki nyari calon mantu perempuan. Ngomong saya ini bisa saya sampaikan, karena belum tentu saya bulan depan ngaji lagi, bisa jadi setahun sekali gitu. Kan gantian, ya kan? Gantian. Kalau gantian berarti ustadznya 10, habibnya 10, kiainya 2, entek ya setahun bisa ngaji nih. Kalau dijadwal lagi, dijadwal nih, jadi bareng-bareng. Yang penting harus pernah ngaji dengerin ini. Maaf saya kasih guyon sedikit Pak. Kalau kebanyakan nanti habis, ngajinya habis, cuma banyol sama guyonnya saja. Nah kalau mau nyari yang guyon-guyon, yang setahun sekali muludan, boleh balik kamu jauh, gitu. Jangan nyari yang ngamuk-ngamuk tok. Mungkin, tidak apa-apa itu. Tapi kalau pengajian rutin harus lebih banyak ilmu yang disampaikan, apalagi pengajiannya sebulan sekali. Guyon tok, kapan boleh ilmu nih? Nah makanya sedang-sedang saja. Nanti tidak diguyoni tegang sampai. Mohon sedekah Muhammad. Para bapak, para ibu, ingkang kula hormati. Saya teruskan hadis yang tadi deh. Pentingnya kita ini amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke lah, amar ma'rufnya secara umum, nahi mungkarnya khusus di rumah-rumah kita. Kenapa di rumah-rumah kita, Bu? Karena berapa banyak anak-anak sekarang ini meninggalkan sholat. Betul. Hampir banyak anak-anak generasi sekarang ini meninggalkan sholat. Itu kemungkaran. Jangan dibiarkan. Harus diingatkan. Andai kata belum sholat, tetap orang tua kita ingatkan. Saya itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita diam saja. Sebab nanti karena diam melihat kemungkaran dalam rumah kita, anak yang tidak sholat dibiarkan, kita yang keseret nanti masuk neraka. Tapi kalau sudah disampaikan, ya. Kadang-kala jenengan sudah sukses bimbing dari kecil begitu besar sudah bagus sholat salah pergaulan, teknis, iya kan? Bisa jadi ujian, tapi tetap didoakan, tetap diingatkan. Itu penting, saling ingatkan. Apalagi hampir setiap rumah, hampir setiap rumah ada dosa, ada kemungkaran. Berupa apa itu? Anak yang durhaka sama orang tua. Nah ini nahi mungkarnya penting ketika kita pulang ke rumah.
Nahi mungkarnya cukup di rumah saja sudah. Ada istri yang nggak sholat, diingatkan. Ada istri yang buka aurat, ingatkan. Karena jangan sampai kita ini jadi suami-suami dayus. Bukan dayus Pak, dayus yang korupsi macet nih. Dayus, maaf ini kelompoknya saya dan jenengan laki-laki, pemimpin rumah tangga. Ada laki-laki di dalam hadis Nabi itu disebut dengan dayus. Laki-laki soleh, laki-laki taat, wiridnya, masya Allah, tasbih sampai pedot. Tahajudnya sampai turun sidik bagaimana? Puasa sampai kurus, tapi penghuni neraka. Loh, kok bisa? Dia enak khusyuk ibadah kepada Allah, tapi istrinya buka aurat dibiarkan. Anak perempuannya tidak tutup aurat, bangga dia. Digonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya pacarnya, malah dijongkok. Loh, begini deh, dikai kopi di sana deh. Hati-hati Bu, Bang ya. Hati-hati nih, bagian kelompok saya laki-laki dan jenengan ini mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita nurut, khusus yang perempuan. Juga begitu kita punya istri. Hati-hati istri yang tidak tutup aurat, tanggung jawabnya suami. Kenapa? Karena mereka ketika Anda nikahi sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada kita kaum suami. Kita oke? Saya nikahkan putri saya yang bernama Markona binti Baijo. Nah itu berarti sepenuhnya diserahkan amanatnya kepada kita kaum laki-laki Pak. Berat Pak, mabuk. Makanya sebelum saya teruskan hadis yang tadi, ini kriteria memilih calon, memilih calon untuk anak-anak kita. Kalau sampai itu sudah tidak pilih calon lagi, kan sudah kawin sudah punya anak kan. Nah sekarang gantian, ketika kita sudah punya anak mulai remaja atau dewasa mau menikah, putri yang sudah perawan sudah mau menikah, jangan salah memilih. Kalau jenengan punya anak perempuan, berarti jenengan akan mencari mantu laki-laki. Pilih yang paling kecil, paling mendasar 3 Bu kriterianya. Kalau ada 3 ini paling mendasar, sampai nyari calon mantu laki, insya Allah anak sampean yang dititipkan kepada laki-laki ini mantu sampai ini akan selamat aman dunia akhirat. Cinta nih Beb, walaupun bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang yang berilmu, bukan santri, tidak pernah mondok, pokoknya umpamanya hanya anak kampungan biasa, anak hidup di luar pondok, tapi kriteria 3 saja. Apa itu? Yang pertama, cari calon mantu laki yang menjaga sholat 5 waktu. Ya tentunya dilihat mertuanya kan begitu ya. Oh mertuanya soleh solihah, ya, anaknya rajin sholat, sering nampak di masjid. Nah itu dia. Nah, sedang menjaga sholat 5 waktu. Kenapa? Kalau ya perintah amanat Allah yang besar yang agung sholat saja dia jaga, apalagi amanat yang kecil dari kita orang tua ketika kita titipkan anak-anak kita yang perempuan kepada calon mantu. Gila begitu sholat. Nomor 2, cari mantu laki yang berbakti sama orang tuanya Pak. Nanti jika bahkan berbakti sama mertuanya pasti dipes dulu, tidak mungkin. Jadi kalau ada mantu laki, dia punya karakter berbakti sama ibu bapak yang baik, turut. Nanti kalau jadi mantu sampean, pasti kita ini akan dijadikan mertua yang sama diposisikan seperti orang tuanya. 2, ingat masih ke? Yang ketiga yang terakhir, ibu bapak kalau mau cari mantu laki, carilah mantu laki-laki yang senang ilmu, senang hadir di majelis ilmu, senang kepada ulama. Nah, ini bisa dipilih ya. Promosi. Muhammad insyaallah Bu, saya itu bakal diajak pengajian anak-anak sampean. Gitu apa gitu? Tapi kalau yang dipilih gantengnya, bermobil, pakai mobil nyewa saya dulu. Terkonek orang tua bawa wajibu nyewa. Mare oleh anak ibu sampean ditinggal wajibu. Iya, makanya hati-hati jangan bangga dengan mantu yang tampan, dengan mantu yang bawa mobil, bawa macam-macam sudah nampakkan harta. Hati-hati kalau belum sudah nampakkan harta, hati-hati. Iya kan? Cintanya hanya sebentar biasanya, sayangnya hanya sebentar saja. Makanya cari yang senang hadir di majelisnya orang kemana-mana bersama orang senang dengan ulama. Insya Allah Pak. Aman basic 3 ini paling aman. Kalau tidak ada basic pondok pesantren, kalau tidak ada basic pinter kitab dan lain sebagainya. Anak saya bukan perempuan, anak saya laki. Karena laki
lain, tetap mertua dan orang lain. Salah itu. Mertua itu mahram selama-lamanya. Walaupun cerai tetap mahram tetap orang tuanya selama-lamanya. Tidak batal wudu walaupun cerai. Gitu Bapak. Ini hebatnya mertua. Iya, hebatnya mertua. Siapa saja perempuan? 3 kriteria perempuan yang harus Anda pilih. 1 pilih perempuan. Dari 3 ini 2 sama dengan kriteria laki-laki. Yang pertama, cari perempuan yang menjaga sholat 5 waktu. Nomor 2, cari mantu perempuan yang berbakti kepada kedua orang tua. Oh, yang bedanya ketiga. Bedanya kalau laki-laki cari laki yang apa? Yang seneng kumpul bersama orang-orang yang berilmu. Nah, kalau perempuan boleh mantu wedok yang kriteria ketiga sing duwe sifat isin, sing isinan. Beb, gimana caranya Beb? Saya bisa tahu itu perempuan maluan, perempuan pemalu. Delegan, kelambian sopan apa enggak? Apa pakai baju adiknya yang umur 3 tahun? Nah, kalau sudah kayak gitu Pak, buka aurat, ini alamat sudah. Pertama sudah gagal sudah. Iya. Apalagi yang campur aduk dengan laki-laki, tidak wisin gitu. Apalagi yang gampang menyebar senyum. Apalagi yang gampang kalau ngomong sama laki-laki mendayu-dayu. Apa Mas? Ya, bahaya nih. Tapi perempuan yang betul itu, yang punya sifat malu kalau ditelepon, Assalamualaikum, ada laki-laki telepon. Dia jawabnya enggak mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Enggak gitu. Tapi yang pemalu itu, Waalaikumsalam. Tegas. Cinta ini. Kalau dia berjalan di jalan, umpamanya tidak cadaran hanya kerudungan, dia senyum hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Senyumnya pun tidak senyum menggoda, senyum penghormat. Tapi kalau Mas, bahaya gitu loh. Bon niku nggih, Bu, Pak, nggih. Paham nggih? Alhamdulillah. Karena gini, Pak Bu, kalau sudah tidak salah milih, ke depannya akan gampang semua. Beres semua nanti urusan. Yang penting katanya Nabi, awakmu tidak salah milih pasangan hidup. Nanti prasyarat kedua, ketiga, 4 dan seterusnya aman sudah. Yang penting tidak salah pilih itu. Ya tadi kriterianya. Pembelian dulu nih pembahasan ini. Dari masjid larinya ke sana itu kan. Mumpung ingat saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kembali ulang apa yang saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sucinya, hadis suci itu di bawahnya Al-Qur'an, di atasnya hadisun sahih. Jadi dalil hadis suci itu lebih kuat daripada dalil hadis sahih. Ya. Apa katanya Allah? Demi zatku, demi kemuliaanku, aku sudah ingin menumpahkan musibah, bencana, petaka untuk penduduk bumi itu. Kenapa? Karena terlalu banyak kemaksiatan. Hampir setiap rumah itu ada maksiat, terutama maksiat anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak setiap rumah ada maksiat judi, betul atau betul? Tidak setiap rumah ada maksiat zina, gitu mungkin? Tidak setiap rumah ada maksiat minum-minuman keras, tapi hampir setiap rumah ada anak yang durhaka kepada orang tua. Mungkin itulah yang menyebabkan panas ini sana. Ya, kayak berkat, kayak berkurang, Pak. Kenapa? Karena terlalu banyak orang tua yang tersakiti hatinya oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak Ibu, setelah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku sudah ingin menghancurkan adat daripada penduduk bumi ini. Lalu Allah mengatakan, walakin tetapi, walamma nadartu ila ummari buyuti, tetapi ketika aku masih melihat pemakmur rumahku itu masih banyak, masjid-masjid saya masih makmur, perumahan kamar. Ya, pengaji puri kamar, makmur masjidnya, Masya Allah. Tidak melihat besar kecilnya masjid, tapi kemakmurannya, Masya Allah. Lingkungannya, sholat di masjid banyak, lebih banyak sholat di masjid, pengajiannya hidup. Apa kata Allah? Tapi kalau aku melihat masjid saya makmur, masjid saya rame, mestinya itu masyarakat, itu daerah harusnya kena adab karena terlalu banyaknya maksiat. Soroftu anhum dalim, urut hingga diwes saya pindah, saya geser ke tempat yang lebih
lebih layak untuk diturunkan musibah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, pertama yang menyebabkan tidak turunnya adab itu atau kalaulah turun frekuensinya dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus banjir tapi hilang lagi itu banjir. Angin puting beliung. Cuma gerak-gerak tok, Pak. Yang paling rotok sidik, Pak. Tidak sampai kena angin badai Katrina. Di Amerika itu ada namanya angin badai Katrina. Itu kalau sekali datang, habis saubawan itu rotok dengan tanah. Itu di setiap Eropa daerah itu pernah didatangi angin badai Katrina. Cuma Indonesia yang agak aman, tidak kena angin badai Katrina. Kenapa? Indonesia punya penangkal, yaitu jamu tolak angin Sidomuncul. Guyon itu hampir dari Tegal nggak pernah guyon. Indonesia banyak sholawat, banyak pengajian, banyak tadarus, mantap, ya kan? Banyak pengajian. Paling banyak daerah yang full pengajian itu adalah Banyuwangi. Paling banyak sholawatnya, apalagi Banyuwangi kota sholawat. Itu kebanggaan kita orang ahli sunnah wal, kebanggaan kita orang-orang Banyuwangi. Saya usulkan Jamiah Nahdlatul Ulama Banyuwangi, ya, ke tokoh-tokohnya. Kita ini kan punya sholawat yang muncul dari kota Banyuwangi. Kenapa tidak bangga? Tulis, Anda memasuki kawasan kota sholawat benar. Wah, mantap. Makin milik kok. Kan ada gambarnya. Masuk waktu betul putri yang tidak pernah capek setiap hari. Makanya ada pintu gerbang kota, kabupaten, sholawat, bangga kita barokah insyaallah. Betul, saestu. Banyuwangi ini berkembang terus. Mira apa apa yang tidak payung? Sampai tinggal bis dugi ler sampai ke selatan, Pak. Orang jual jejekan, Pak. Sampai pembeli di wakai warung kan gitu ya. Tapi enggak nutup-nutup sampai sekarang barokah, majlisnya makmur, sholawatnya paling kalau mulu dan Banyuwangi jejekan ini apa gitu. Ini karena barokahnya majlis. Dan kampung masyarakat itu diberkahi Allah Subhanahu. Amin. Perumahan diberkahi Allah karena masjidnya makmur, masyarakatnya masya Allah. Itu yang pertama. Allah akan menghindarkan kita dipindah petaka bencana musibah dan adab ke tempat yang lebih layak kalau masjidnya makmur. Satu saja, sebenarnya ada 3 Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu terkait dengan kebanggaan kita punya masjid dan sudah terlaksana sholat Jumat 4 minggu ya. Dan alhamdulillah majlis taklimnya lancar. Ini saya tadi ditulis di WA minta jadwal khutbah Jumat pinter takmir Pak. Udah bisa isi pengajian rutin mereka harus tembak dulu. Pak Tamir yang hadir yang terus terang saya ini 1 tahun itu sudah full aslinya, sudah full bahkan ada 5 masjid yang tidak bisa masuk. Itu sudah saya kasih tiap masjid 2. Saya setuju. Tapal Kuda ini saya kasih dari Wonosobo 2, kemudian Bengkak 2, Bangsering 2, Ketapang belum karena baru ganti takmir, Bulusan 2, Al-Hadi masjidnya saya sendiri yang paling banyak kasih 4. Lainnya 2 semua, Masjid Jamek 2, Joko Jambi 2, Hulu Songgon 2, yang jauh-jauh sudah saya lepas semua. Dan masjid yang kecil-kecil semua saya kasih 2 semua. Yang 3 itu cuma Masjid Al-Hadi, Habibullah karena saya ngajar di Habibullah itu barangkali anaknya dia sekolah di sana. Oke, saya ngajar di Habibullah ini promosi juga, promosi sekolah. Itu 3. Selainnya itu yang lain tak kasih 2. Bingung saya ini, minta jadwal Jumat. Ya Allah, dia tak kasih 1 nanti Mas ya. 1 2024 ya. Sementara 1 dulu ya. Pertama apa nih? Saya coba saya kasih 2 semua, cuma 3 masjid yang saya kasih 3. Lainnya 2. Berarti kalau saya kasih ke Mas ini saya harus ngambil jatahnya Al-Hadi nanti. Sehingga di Al-Hadi saya dapat lagi. Jadi 3 nanti. Iya kan saya kasih 4. Kalian 2 nih. Mumpung perlu sampai, mumpung belum tambah, saya kasih ke 2. Tidak betul Pak, saya semua. Tapi tidak percaya di rumah jadwalnya 2 semua. Berarti saya kasih 1. Di antara 3 ini yang saya ingin mau tidak mau. Jadi saya harus pakai alasan. Atau di sana tetap terima 4. Nanti saya entah alasan
Ya biar untuk gawat gitu. Tapi enggak, saya setuju betul. Ya terpaksa sudah diminta. Sama seperti masjid belakangnya apa itu stadion Pak. Ya kayaknya diundang pengajian rutin di sini Pak. Cikro, diundang maulid, itu habis itu ditembak, itu minta jadwal. Tidak bisa ngomong saya itu bagaimana? Ya tak kasih satu. Yang mudah-mudahan satu ini sampean mau gitu. Ya coba-coba dulu lah. Nanti yang lain kan bisa banyak. Nanti kalau mau saya kasih satu dulu. Ya perkara nanti masjid-masjid yang lama sudah udah bosan, ya saya kurangi, saya kasih satu gitu. Nanti tak kasih dua yang baru. Kata ya? Oh kamu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo pentingnya memakmurkan masjid khususnya di dalam majelis taklim seperti pada malam hari. Bapak Ibu khususnya yang usia sudah istilahnya itu maaf agak lemot, ya agak lemot itu gak gampang cekek, ya terlalu banyak apa namanya? HP itu kalau error itu terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak masalah, kan usia tua, pastinya permasalahan banyak. Tidak sehebat ketika muda menghafal, muda ingat. Khusus dengan yang senang hadir di majelis taklim, dengan mungkin punya keterbatasan daya serap, daya paham, daya hafal, dari 1000 kata yang disampaikan mubalik, ustaz, kiai, habib atau yang ngisi pengajian, dari 1000 kata sampai dan saya mungkin cuma bisa menyerap 40 kata atau tidak sama sekali, tapi tidak mungkin yang hadir tidak mungkin tidak paham sama sekali. Gitu mungkin. Pasti banyak yang paham. Minimal mungkin ada 100 kata yang saya masih ingat dari apa yang saya sampaikan. Tapi kok bisa ngomong 1000 kata? Iya, coba sampai itu. Dari saya tadi ngomong 1 jam, Pak, sampai 1000 kata dulu. Iya kan? Ya saya cuma mengibaratkan begitu. Andai kata yang hadir ini cuma mampu menyerap, menghafal, mengingat dari apa yang disampaikan, taruhlah cuma 100 atau 40, sampean jangan berkecil hati. Atau maaf, kalau di antara yang hadir ini ada yang tidak paham tapi cinta sama majelis, senang hadir pengajian, tapi yang tidak paham, guyu melo guyu, tegang melo tegang, boleh apa isi kok perut. Ini bukan sampean, kalau sampean yakin 100 kata sampai masih ingat kata-kata saya. Bila begitu. Seandainya Bu, maka jenengan siapapun yang termasuk yang tidak paham, tidak bisa hafal, apa kata Abu Lais? Al-Imam Abu Lais berkata, "Man jalasa inda alim," siapa yang duduk di sisi orang yang berilmu, mendengarkan kajiannya, tapi ia tak mampu memahami, tak mampu merekam, tak mampu menghafal dari semua yang disampaikan, tetap kalian akan mendapatkan 7 keramat, 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 7 ini yang saya sampaikan 1 saja, sisanya diundang maning Bapak. Ini 1 saja yang istimewa. Jangan dan saya jangan berkecil hati kalau tidak bisa hafal semua yang kita dengarkan. Apa pemberian Allah? Haba yang ini yang saya sampaikan yang keempat dulu. 1 sampai 7 yang keempat saja. Ini untuk sampean dan saya bersemangat. Ini motivasi untuk senang hadir di majelis ilmu. Siapapun yang ngaji yang isi, mau ada lucunya atau enggak ada, mau ngaji seru dan lain sebagainya, Anda tetap hadir sampai akan mendapatkan. Di antaranya yang keempat saya sampaikan kepada jenengan daripada kalamnya Al-Imam Abu Lais, seorang ulama sufi besar di zaman tabi'in. Beliau mengatakan gini, Bu, habasahu anid dunub, keramat, kemuliaan, keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang hadir di majelisnya, orang yang berilmu, orang itu akan tertahan dari dosa. Ketika hadir majelis, ia akan tertahan dari dosa. Gila bagi aman dari dosa. Kenapa? Karena jenengan sedang berada di dalam jaminan maghfirahnya Allah. Kenapa dalam jaminan maghfirahnya Allah? Karena sampai sekarang diistighfari oleh malaikat. Kuffahumul malaikat. Para malaikat menaungi sayap-sayapnya kepada orang yang ngaji, menuntut ilmu, seraya memohonkan ampun kepada Allah. Dan Allah berjanji bagi orang yang hadir di majelis ilmu, musyidukum, kata Allah, aku persaksikan di hadapan kalian hai malaikat,
anikot kofarulahum tak sepuro kabeh dosa wong sing ngajimu. Wong saudara Muhammad. Ya Allah, ada kali betul tak bisa. Oke, pokoknya wong sing ngadik majelis di ngaku ditahan dari dosa. Saking ditahan dari dosa, tertahan dari berbuat dosa dan diampuni dosa, hati dan jiwa pikirannya tidak pulang dari sini disteril bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup cerita singkat lagi. Zaman dulu, zaman tabiin, ada ulama besar manggil santrinya. Santrinya ini sebelum jauh hari sering curhat, "Yai, saya mau berhenti, Yai." "Loh, aku mau berhenti, saya sudah jenuh belajar bertahun-tahun, tapi saya bebel bodoh. Saya tidak punya dapat hanya ilmu ngaji selama ini." Ojo ngono, awakmu lek ngono berarti putus asa, terus semangat Gini, tak ibarat yo. Itu Pak Yai punya jeding untuk mandi. Itu sumur, tolong kamu isi itu jeding melalui air sumur dan timbanya ini, timba bekasnya sampah. Bocor Pak, timba bekasnya sampah, lomba-lomba kan bocor berarti kan? Karena santri dulu itu taat-taat, Pak, samina wa atokna, beda santri sekarang, samina wa popokna santri. Hebatnya santri dulu samina wa atokna, berat ringan, pokoknya perintah guru dilakoni. Dijalani semua Pak, dikerek airnya namanya bocor. Oh, sampai ke atas dapat sedikit, lari ke jeding biar sampai lutut. Ternyata dapatnya cuma secuil. Belum, lari lagi, nimba lagi, sampai hampir 1 hari tidak kuat. Padur di bawah timbanya, "Kiai, minta maaf Kiai, saya tidak mampu untuk memenuhi jeding dengan sudah seharian saya nimba Kiai. Dapatnya sudah seperti itu, bagaimana mau dapat banyak? Lawang timbo bocor." Senyumlah lu boleh begini nunggu. Aku ini kayak ibarat awakmu. On kan wingi wadul kan awakmu bebel, awakmu gak ngapal belas ilmu. Kamu itu ibaratnya ini loh. Ibaratnya kamu ini timbangan. Kamu ini timbang yang bocor. Nah, diisi air itu ilmu. Diisi air tidak penuh, diisi air bocor tidak penuh. Masuk kopeng kanan, keluar kopeng kiri. Atau lemat pengiriman gagal kan gitu kan? Yang nomor kan begitu tuh. Pengiriman gagal katanya Pak. Singkat cerita, coba walaupun kamu tidak dapat air banyak, lihat timbanya kamu lihat bersih apa enggak? Bersih dia. Tadi kan kotor. Gila bagi. Tadi kotor, bekas sampah, bekas tanah, bekas kotoran. Tapi lihat berapa kali kau tipu air, berapa kali ilmu yang masuk walaupun tidak menyerap. Tapi ilmu yang tidak masuk, yang tidak kau hafal akan membersihkan jiwa raga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita yang sedang hadir di majelis ilmu walaupun tapi saya ngerti kalau masih bebel ini insyaallah. Insyaallah apa wis tiktone Habib insyaallah iling Habib. Oh dikmawon Pak Bung nggih, silakan